Shalom, kiranya damai sejahtera yang sempurna dari Allah Tritunggal beserta dengan setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki tahun 2023 selama hampir 1 bulan. Namun saya berpikir meskipun baru singkat, bisa saja ada di antara kita yang sudah mulai merasakan keletihan dalam menjalaninya. Harapan saat memasuki tahun baru tidak serta-merta meniadakan segala kesulitan yang sudah kita alami sejak tahun-tahun sebelumnya. Karena itu saudara, hari ini izinkan saya berbagi berkat penghiburan dan kekuatan yang saya peroleh dari membaca sebuah artikel tulisan Scott Hubbard, seorang editor di desiringgod.org. Berikut ini ringkasan dan sedikit komentar pribadi saya dari artikel yang menurut saya dituliskan dari perenungan firman Tuhan yang mendalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengalami kelahiran baru karena anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita diharapkan untuk bertumbuh dan berbuah dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam proses menghasilkan buah roh itu, seringkali Roh Kudus bekerja melalui cara-cara yang tidak akan kita sebutkan dalam permohonan doa kita. Misalnya, bila kita hendak berbuah dalam kasih, maka kita mungkin akan dipertemukan dengan orang yang menyakiti kita. Bila kita hendak berbuah dalam damai sejahtera, maka kita mungkin akan menghadapi konflik dan masalah. Bila kita hendak menjadi orang yang setia, maka kita mungkin akan ditempatkan dalam posisi-posisi yang terlupakan, di mana tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memberikan apresiasi, tidak ada hasil yang segera terlihat. Tempat-tempat yang terlupakan itu bisa saja berada dalam keseharian kita yang monoton dan mungkin membosankan. Mengganti popok bayi dan mencuci peralatan makan, mengambil mainan yang berserakan yang seperti tidak ada habisnya. Bermacet ria menuju tempat kerja di bawah terik matahari, tuntutan pekerjaan dan keluhan klien yang beraneka ragam, PR dan ujian sekolah yang kian berdatangan, latihan demi latihan ibadah yang terus berputar sepanjang tahun. Anak-anak yang beranjak remaja dan mulai mengeluarkan argumen, relasi dengan pasangan yang mungkin mulai hambar, pelayanan misi yang seringkali sepi peminat dan belum memperlihatkan hasil. Apapun bentuknya saudara, setiap kita seringkali berada dalam tempat-tempat yang terlupakan tersebut, bahkan ada yang terus-menerus berada di dalamnya. Oswald Chambers menulis demikian, kita tidak memerlukan anugerah Allah untuk menjadi seorang yang tahan menghadapi krisis. Natur manusia dan rasa bangga cukup membantu kita menghadapi segala ketegangan tersebut. Tetapi kita membutuhkan anugerah Allah yang supranatural untuk bisa tetap hidup sebagai orang kudus setiap hari selama 24 jam. Untuk bertahan menghadapi pekerjaan yang membosankan, untuk menjalani hidup yang biasa dan tidak terlihat, bahkan seringkali terabaikan sebagai seorang murid Kristus. Saudara, perkataan Chambers itu mungkin terdengar agak berlebihan, tetapi maksud yang disampaikan benar adanya. Sangat tidak mudah bagi kita untuk tetap konsisten menjalani hidup sebagai seorang murid Kristus dalam tempat dan kondisi yang terlupakan tersebut. Namun saudara-saudara, kabar baiknya adalah ketika Allah mengirim kita ke tempat dan kondisi yang terlupakan dan tidak menyenangkan seperti itu, Allah juga turut bersama dengan kita di sana. Allah selalu dekat saat kita susah. Ia menghitung setiap jerih payah yang kita lakukan. Ia selalu melihat setiap hal-hal kecil yang kita usahakan dalam iman dan kesetiaan. Amsal 12 ayat 22 berkata demikian, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Saudara, Allah senang bukan terutama karena besarnya dan hebatnya pekerjaan yang dilakukan, tetapi karena kesetiaan dari para pekerjanya. Hudson Taylor, seorang misionaris, tentu sangat meyakini kebenaran tersebut dalam menjalankan misinya, sehingga ia bisa berkata, hal kecil adalah hal kecil, tetapi kesetiaan dalam melakukan hal-hal yang kecil adalah hal yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, dimanapun kita berada saat ini, apapun bentuk tempat terlupakan yang masih Tuhan izinkan bagi kita untuk hidup di sana, marilah kita tetap bertahan dan berjuanglah. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Janji Allah selalu menanti untuk dinyatakan bagi setiap orang yang tetap berusaha dengan setia. Setiap hal kecil yang kita lakukan dengan konsisten dan setia di hadapan Tuhan,
baik dalam perkataan, pikiran, postingan, chattingan, perasaan, dan tindakan kita akan diperhitungkan benar olehnya. Sebagaimana perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 10 demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kiranya Allah Tritunggal menolong dan memberkati setiap kita. Amin.